A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan kisah yang sebelumnya yang berjudul Warung Soto Mbok Karsiem. Cerita ini ditulis oleh Eri Setiani. Sebelum Mang Sukir melanjutkan ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Oke, tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Malam ini kami sangat berduka atas berita kematian ibu yang dimakan buaya. Ya Allah, kenapa engkau mengambil nyawa ibuku dengan cara seperti itu? Aku ingin melihat jasad ibu dan bisa memandikan dan menyolatkannya. Aku memeluk foto ibu. Lambat laun aku tertidur. Terdengar suara tawa. Aku membuka mata. Bude Parni dan sanak saudaraku lainnya sudah tidur. Jadi suara siapa tadi yang aku dengar? Tiba-tiba perutku mulas. Gegas aku pergi ke belakang. Aku masuk ke dalam toilet untuk membuang hajat. Lampu toilet yang hanya remang-remang berkedip-kedip. Lalu mati hidup berulang kali. Perasaanku mulai tidak enak. Aku lalu menyudahi membuang hajat. Walau sebenarnya perutku masih mulas, entah kenapa aku merasa sedang diawasi. Aku membuka pintu, namun pintu tidak bisa dibuka. Bersamaan dengan itu terdengar suara tawa. Aku menggedor-gedor pintu, berharap ada yang mendengar. Tengkuku meremang. Lampu kembali berkedip-kedip. Lampu lalu mati. Lampu hidup kembali. Syukurlah tidak ada sosok apapun di sini. Aku mencoba kembali membuka pintu. Tiba-tiba bau anyir dan busuk menusuk penciumanku. Aku celingukan, mencari dari mana sumber bau. Aku mendongak. Sosok pocong dengan wajah busuk dan mengeluarkan banyak darah duduk di atas tembok penyekat toilet dan kamar mandi. Ia menyeringai. Aku menggedor-gedor pintu semakin keras. Tak lama kemudian pintu terbuka. Aska berdiri di hadapanku dengan penuh tanda tanya. Ada apa, Mbak? Aku menggapai tangan Aska dan mengajaknya kembali ke dalam ruang tengah. Kini aku dan Aska berada di dapur. Sejak keluar dari toilet, hidungku masih saja mencium bau anyir dan busuk. Lampu dapur tiba-tiba mati. Aku menjadi sangat panik. Aku memegang lengan Aska semakin erat. Tangan Aska kenapa berubah seperti sebuah kain? Perasaan dia memakai baju lengan pendek. Aku semakin curiga ketika mencium bau anyir dan busuk yang sangat kuat dari tubuh Aska. Lampu kembali menyala. Aku sangat terkejut. Aska yang kupegangi berganti menjadi sosok pocong yang berada di atas tembok penyekat kamar mandi dan toilet. Pocong dengan banyak darah di wajahnya itu menyeringai, menunjukkan giginya yang hitam dan bau. Aku menjerit. Namun tidak ada suara yang keluar dari mulutku. Gegas aku melepaskan pegangan pada sosok pocong itu. Aku berlari. Namun kakiku tersandung sesuatu hingga aku jatuh tersungkur. Kaki terasa kram dan tidak bisa digerakkan. Pocong itu melompat-lompat mendekatiku. Aku memejamkan mata ketika pocong semakin mendekatiku. Tiba-tiba saja aku merasa ada yang masuk ke dalam tubuh. Entah kenapa aku bisa berdiri, namun bukannya berjalan, aku malah melompat-lompat.
Kedua tanganku juga aku lipat ke atas dada. Tubuhku seperti ada yang mengendalikan. Aku terus saja melompat-lompat tidak jelas. "Kamu kenapa melompat-lompat, Mbak? Sudah mirip dengan..." Aska menghentikan ucapannya. Ia menatapku aneh. Masih dengan cara melompat-lompat aku mendekati Aska. Tanganku terulur dan menamparnya dengan sangat keras. "Aduh!" Aska memegangi pipinya yang merah karena tamparanku. Aku bisa melihat dan merasakan apa yang telah aku lakukan. Namun aku tidak tahu kenapa tubuhku tidak bisa dikendalikan. Antara otak dan hatiku tidak sejalan. Aska beringsut menjauh dariku. Ia sangat takut melihatku. Apa ada yang aneh dariku? Aska berlari membangunkan bapak. "Pak, Mbak Asna, Pak." Kulihat Aska mengguncang-guncang tubuh bapak. Bapak menggeliat. "Ada apakah?" "Mbak Asna aneh banget, Pak," jawab Aska. "Aneh kenapa?" "Sepertinya Mbak Asna kerasukan, Pak." "Kerasukan?" Aska mengangguk. Aku tersenyum melihat apa yang Aska lakukan. Sisi lain dariku merasakan senang melihat adikku ketakutan. "Jangan ngada-ngada kamu, Kak. Kita sedang berduka dengan kematian ibu. Sekarang kamu malah bikin bapak tambah pusing." Bapak kembali akan memejamkan mata. Namun Aska kembali mengguncang tubuh bapak. "Pak, aku beneran gak bohong," tukas Aska. "Di mana dia?" "Disa..." Aska terkejut melihatku sudah ada di belakangnya. "Asna, kamu belum tidur?" tanya bapak. Aku bergeming. Kutatap bapak tajam. "Kamu kenapa ngeliatin bapak kayak gitu, Asna?" Aku semakin menatap bapak tajam. Tiba-tiba seseorang mengusap wajahku dengan air. Seketika tubuhku langsung ambruk. "Tolong dibantu mengangkat putrinya, Pak," ucap seorang pria seumuran bapak sambil menopang tubuh Asna. Abdul dan Aska berdiri, membantu membopong tubuh Asna ke ruang tamu. Tubuh Asna dibaringkan di atas karpet, di samping Parni. "Kenapa dengan Asna?" Parni terbangun. "Mbak Asna tadi ketempelan, Bude," jelas Aska. "Ya Allah, Nduk. Pasti Asna bengong karena mikirin ibunya yang meninggal seperti itu. Sampai dia bisa ketempelan." Parni memijat lembut kaki Asna. "Sebaiknya dia dibawa ke ustadz atau kiai," timpal pria seumuran Abdul. "Terima kasih Pak Rusdi. Biar saya minta bantuan Mbah Broto saja. Dia sudah sangat membantu keluarga saya selama ini," ucap Abdul halus. "Siapa Mbah Broto?" Pria yang bernama Rusdi mengernyitkan dahi. "Dukun kepercayaannya Abdul." Darmaji memegang pundak Rusdi. "Itu terserah Pak Abdul saja. Tapi kalau boleh saya menyarankan jangan ke dukun. Sesuatu yang mengikuti anak Pak Abdul mungkin akan pergi. Tapi jin yang lebih kuat akan tinggal di dalam tubuh Asna. 1 tahun. Saya tahu yang terbaik untuk keluarga saya. Pak Rusdi tidak perlu repot-repot menasihati saya." Nada bicara Abdul mulai meninggi. "Sudah Rus, biarkan saja. Abdul ini memang keras kepala. Susah dikasih tahu. Lebih baik kita tidur saja lagi."
ajak Darmaji kepada Rusti. Rusti mengangguk. Ia kembali tidur bersama beberapa saudara laki-laki Abdul dan juga Lastri. Rusti adalah tetangga Darmaji yang diajak untuk ikut serta mencari Lastri. Rusti hanya membolak-balikan tubuhnya, miring ke kiri, miring ke kanan. Matanya tidak bisa terpejam. Ia duduk. Dilihatnya semua orang sudah tidur. Mungkin mereka kelelahan. Rusti berdiri. Ia melangkah mendekati pintu. Dibukanya pintu dan keluar. Ia menutup kembali pintu dan duduk di kursi yang ada di teras. Rusti merasa rumah Abdul diselimuti hal-hal mistis. Ia juga merasa sesak berada di dalam rumah Abdul. Pasti ada yang tidak beres dengan rumah ini, batin Rusti. Menurut cerita Darmaji, Asna tidak bisa bicara setelah dari rumah sakit. Jika dilihat dari kacamata medis, sepertinya tidak ada hubungannya antara kaki Asna yang terluka dengan hilangnya suara Asna, batin Rusti lagi. Darmaji tidak tahu jika suara Asna bisa kembali dengan cara mengorbankan kambing jantan untuk menukar suara Asna yang hilang. Begitupun dengan Parni. Mereka tidak tahu menahu tentang itu. Aroma singkong bakar menusuk penciuman Rusti. Ia menoleh ke sebelah kanan. Sosok tinggi besar dengan bulu lebat memenuhi sekujur tubuhnya berdiri tidak jauh dari Rusti. Ia menoleh ke sebelah kanan. Sosok tinggi besar dengan bulu lebat memenuhi sekujur tubuhnya berdiri tidak jauh dari Rusti. Matanya yang merah menatap Rusti tajam. Sosok itu terlihat sangat marah kepada Rusti. Ia mendekati Rusti. Ia menggeram. Sedikitpun Rusti tidak takut dengan sosok itu. Mulut Rusti komat kamit membaca doa. Panas. Hentikan. Manusia kurang ajar. Sosok itu memekik. Ditutupinya kedua telinganya. Rusti terus membaca doa sampai sosok itu menghilang. Benar-benar ada yang tidak beres dengan rumah ini. Ketika Rusti akan masuk ke dalam rumah, Asna sudah berada di depan pintu. Ia menatap Rusti nyalang. Keluar dari tubuh anak itu. Cepat! Bentak Rusti. Orang-orang yang ada di dalam rumah terbangun mendengar suara Rusti. Ada apa ini? Abdul sudah berada di belakang Asna. Asna menoleh ke belakang. Ia tersenyum kepada Abdul. Senyuman Asna terlihat sangat menakutkan. Asna, ini bapak Nduk. Abdul mendekati Asna. Jangan dekat-dekat, Pak. Dia bisa menyakiti Pak Abdul. Rusti melarang Abdul mendekati Asna. Dia anak saya, Pak. Jangan melarang saya mendekati putri saya sendiri. Tukas Abdul. Baru saja Abdul memegang bahu Asna. Tangannya dipelintir Asna. Tubuh kecil Asna melempar Abdul ke dinding. Suara benturan dinding dengan tubuh Pak Abdul. Suara itu membangunkan Bude Parni, Pak D Darmaji, dan orang-orang yang tidur di ruang tamu. Abdul mengernyit. Kepala dan tubuhnya terasa sakit. Sudah saya katakan, jangan mendekati dia. Ada sosok lain yang masuk ke tubuh Asna, ucap Rusti. Mulut Rusti komat kamit membaca doa. Asna menatap Rusti tajam. Hentikan! Hentikan! Panas! Teriak Asna. Ia kembali bisa bicara. Rusti tidak memperdulikan teriakan Asna. Ia terus membaca doa.
Sakit, sakit sekali. Asna melolong kesakitan. Pergi dari tubuh gadis ini, atau akan kubuat kamu lebih menderita, ancam Rusdi. Rusdi kembali membaca doa, membuat jin yang berada dalam tubuh Asna kesakitan. Sakit. Asna kembali melolong, hingga akhirnya ia jatuh tidak sadarkan diri. Bawa masuk ke dalam kamarnya saja, Kak. Biar Bude yang temani mbakmu, ucap Bude Parni. Aska mengangguk. Ia dibantu saudaranya yang lain mengangkat tubuh Asna ke dalam kamar. Bude Parni membuntuti dari belakang. Oh alah, Nduk, kasihan sekali kamu. Bude Parni kembali memijat kaki Asna. Sementara di luar Pak De Darmaji mendesak Abdul untuk membawa Asna ke Ustadz atau Kiai. Melihat kondisi Asna yang seperti itu, kamu harus dengarkan ucapan Pak Rusdi untuk membawa Asna ke Ustadz atau Kiai, Dul, desak Pak De Darmaji. Abdul terdiam. Beberapa saat kemudian ia buka suara. Akan kupanggil Mbah Broto ke sini, ucapnya mantap. Aku akan ke rumah Mbah Broto sekarang. Abdul berdiri. Ia hendak pergi ke rumah Mbah Broto. Ini masih jam 2 pagi, Dul. Besok saja. Lagi pula Asna sudah tidur, larang Pak De Darmaji. Tapi bagaimana kalau Asna ketempelan lagi, Mas? Tanya Abdul. Kan ada Pak Rusdi yang bisa membantu, jawab Pak De Darmaji. Aku yakin Mbah Broto bisa mengusir apa yang merasuki tubuh Asna lebih cepat. Maaf, bukannya aku tidak percaya kepada Pak Rusdi. Aku hanya mengatakan apa yang ada di dalam hatiku, tukas Abdul. Terserah kamu saja, Dul, timpal Pak De Darmaji. Tanpa pikir panjang, Abdul pergi meninggalkan rumah untuk mendatangi Mbah Broto. Pak De Darmaji hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala melihat Abdul tetap pergi ke rumah Mbah Broto. Maafkan adik ipar saya, Pak Rusdi. Entah kenapa dia begitu percaya kepada dukun yang jelas-jelas itu musyrik. Pak De Darmaji menghela napas, menyesali apa yang Abdul lakukan. Tidak apa-apa, Pak Darmaji. Saya cuma kasihan kepada anaknya Pak Abdul. Jika dia ditolong dukun, mungkin jin yang ada di tubuhnya akan pergi. Tapi pasti ada jin lain peliharaan si dukun yang bersemayam dalam tubuh Asna, jelas Pak Rusdi. Biarkan saja, Pak. Pria keras kepala itu memang susah dikasih tahu, ucap Pak De Darmaji. Ingin rasanya ia memukul Abdul saat itu juga. Singkat cerita, suara burung hantu menemani langkah Abdul ke rumah Mbah Broto. Sunyi, sepi, dan dingin membuat Abdul mempercepat langkah menuju kediaman Mbah Broto yang terletak di dekat persawahan. Sebelum sampai di rumah Mbah Broto, Abdul harus melewati kebun pisang yang panjang. Kebun pisang itu terkenal angker dan sudah banyak warga yang melihat penampakan di sana. Abdul menarik napas panjang. Begitu memasuki kebun pisang yang terbentang di kiri dan kanannya, sangat gelap dan menakutkan. Seharusnya ia tadi menuruti ucapan Pak De Darmaji yang memintanya tetap di rumah. Toh, Asna juga sudah tidur. Mau pulang juga sudah kepalang tanggung. Rumah Mbah Broto sudah dekat. Keluar dari kebun pisang ini,
Abdul sampai di rumah Mbah Broto. Abdul kembali melangkahkan kakinya melewati kebun pisang itu. Setiap langkahnya terasa berat. Ia merasa ada banyak pasang mata yang memperhatikannya. Abdul juga merasa ada seseorang yang mengikutinya di belakang. Ketika Abdul menoleh ke belakang, tidak ada siapapun di belakang. Mungkin hanya perasaanku saja. Setiap kali melangkah, terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Setiap kali ia menengok ke belakang, tidak ada siapapun di belakangnya. Setelah 3 kali ia menengok ke belakang dan tidak ada siapapun di belakangnya, tanpa pikir panjang Abdul lalu berlari. Ia tersandung sesuatu. Aduh, apa itu tadi ya? Abdul bangun. Ia membersihkan bajunya yang kotor. Ia melihat benda apa yang membuatnya tersandung. Karena gelap, ia tidak bisa melihat dengan jelas benda apa yang membuatnya sampai terjatuh. Sepertinya itu pohon pisang yang tumbang. Abdul menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ia merasa sedikit aneh melihat pohon pisang tumbang di tengah jalan. Diperhatikannya sekali lagi pohon pisang itu. Jantung Abdul seakan melompat dari tempatnya melihat ujung pohon pisang bercahaya. Cahaya itu berasal dari sepasang mata dengan wajah yang hancur lebur. Di atas kepalanya terdapat sebuah ikatan. Pocong! Abdul ingin berlari, namun tubuhnya seakan ditancapkan ke tanah. Ia tidak bisa bergerak. Pocong yang Abdul kira batang pohon pisang berdiri. Ia melompat-lompat mendekati Abdul. Abdul ingin berlari namun kakinya benar-benar tidak bisa digerakkan. Jarak wajah pocong itu dengan wajah Abdul hanya sejengkal. Perut Bapak Asna dan Aska itu serasa diaduk-aduk mencium bau busuk anyir yang berasal dari pocong itu. Abdul langsung berlari secepat mungkin begitu kakinya bisa digerakkan. Setelah berlari beberapa saat, akhirnya ia keluar dari kebun pisang yang menyeramkan itu. Abdul memegangi lututnya. Napasnya ngos-ngosan. Keringat sebiji jagung memenuhi dahinya. Di depan sana, terdapat sebuah rumah sederhana terbuat dari kayu dengan halaman yang tidak begitu luas. Kesana tujuan Abdul. Ia melangkahkan kakinya ke rumah itu. Tampak cahaya remang-remang berasal dari dalam rumah. Mbah, ini saya Abdul. Abdul mengetuk-ngetuk pintu rumah Mbah Broto. Beberapa saat kemudian terdengar suara pintu berderit. Keluar dari dalam rumah Mbah Broto dengan pakaian serba hitam. Kamu datang dengan siapa? Mbah Broto melongok ke belakang Abdul. Saya sendiri, Mbah. Mbah, tolong putri saya. Dia kerasukan. Masuklah dulu, Dul. Mbah Broto memotong ucapan Abdul. Abdul masuk. Mbah Broto lalu menutup pintu dan menguncinya. Pria tua itu duduk bersila di depan meja berisi bunga, dupa dan sebuah cawan berisi cairan berwarna merah. Berani sekali kamu datang ke sini sendiri, Dul. Pasti banyak yang mengganggumu di kebun pisang itu, bukan? Tak masalah, Mbah. Tujuan saya ke sini lebih penting dari gangguan yang saya alami di kebun pisang itu. Abdul menghela napas. Ia kemudian bicara lagi. Keluarga saya sedang berduka dengan kematian Lastri, istri saya. Sekarang ada masalah baru. Tadi Asna menyerang saya, Mbah.
Mbah Broto memejamkan mata. Mulutnya komat kamit membaca sesuatu. Mbah Broto lalu membuka mata. Bahaya, Dul. Asna dalam bahaya. Cincin itu sangat kuat. Lalu apa yang harus saya lakukan, Mbah? Kamu harus segera mengorbankan kambing jantan supaya mereka lepas dari Asna. Asna sudah bisa mengeluarkan suara, Mbah. Apa masih perlu mengorbankan kambing jantan? Iya, harus, Dul. Supaya Asna terbebas dari gangguan itu. Tapi hari kelahiran Asna masih 1 minggu lagi, Mbah. Memang lebih baik dilakukan pengorbanan itu waktu hari kelahiran Asna. Tapi jika mendesak itu tak masalah. Jelas Mbah Broto. Baik, Mbah. Kapan pengorbanan itu bisa dilakukan, Mbah? Besok malam. Bawa kambingmu ke sini. Biar aku saja yang mengurus semuanya. Baik, Mbah. Terima kasih. Kamu tidurlah di sini sampai pagi datang. Baru kamu bisa pulang. Terlalu menakutkan untuk orang awam sepertimu melewati kebun pisang. Tukas Mbah Broto. Abdul mengernyitkan dahi. Ia memikirkan perkataan Mbah Broto. Sebenarnya ia tidak suka bermalam di rumah Mbah Broto. Ia risih setiap melihat beberapa topeng yang terpajang di dinding. Topeng-topeng itu layaknya manusia yang sedang memperhatikan dan mengawasinya. Tapi jika ia pulang, harus melewati kebun pisang yang gelap dan menakutkan. Baiklah, Mbah. Saya bermalam di sini sampai pagi datang. Mbah Broto mengangguk. Baiklah, Mbah. Saya bermalam di sini sampai pagi datang. Mbah Broto mengangguk. Ia lalu masuk ke dalam kamar. Abdul lalu membaringkan tubuhnya di atas kursi panjang yang ada di sana. Berkali-kali mencoba memejamkan mata. Rasa kantuk tak juga menyerang. Tiba-tiba Abdul merasakan kandung kemihnya penuh. Dengan sangat terpaksa ia harus pergi ke kamar kecil. Abdul berdiri. Ia berjalan dengan langkah cepat. Ia pergi ke belakang mencari kamar kecil milik Mbah Broto. Di dekat dapur tidak ditemukannya kamar kecil. Ragu Abdul membuka pintu dapur. Hembusan angin dingin menusuk kulitnya. Benar saja di belakang rumah Mbah Broto terdapat sebuah sumur. Jarak sumur itu dengan rumah Mbah Broto sekitar 100 meter. Abdul menelan ludah melihat sumur yang letaknya agak jauh dari rumah. Ditambah gelapnya sumur itu, membuatnya terlihat menyeramkan. Enggan rasanya bagi Abdul untuk pergi ke sana. Namun kandung kemihnya mendesak untuk ia mengosongkannya. Bisa saja ia kencing di sembarang tempat. Namun mengingat perkataan Mbah Broto, jika di sekeliling rumahnya ditanam benda-benda pusaka, Abdul tak mau membuat masalah untuk dirinya sendiri. Gegas Abdul pergi ke sumur. Di dekat sumur terdapat satu kamar mandi. Abdul lalu memasuki kamar mandi yang gelap. Gelap, sangat gelap. Ia lalu membuang semua cairan yang ada di dalam kandung kemihnya. Abdul melihat ke belakang sumur melalui rongga yang ada di atas dinding. Di belakang sana terdapat hamparan sawah membentang. Di antara gelapnya sawah itu, ia melihat seberkas cahaya. Seorang perempuan memakai daster berwarna putih melambai-lambai tangannya kepada Abdul. Siapa dia? Apa mungkin ada orang di sana malam-malam begini?
Abdul curiga dengan perempuan itu. Rasanya tidak mungkin ada orang di sawah. Jangan-jangan itu... Abdul tidak meneruskan ucapannya. Ia lari tunggang langgang meninggalkan kamar mandi. Pak, Abdul mendengar suara yang tidak asing baginya. Suara Lastri istrinya. Refleks Abdul menengok ke belakang. Tidak ada Lastri atau siapapun di belakangnya. Bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.